Ahriya Dewi Islam ya. Niko Mangkardi, anak aku Made Bagus Deni Rahmatullah, anak aku Muras Rangga Surya Dinata, Ahriya Dewi Islam ya. Niko Mangkardi, anak aku Made Bagus Deni Rahmatullah, anak aku Muras Rangga Surya Dinata. Berarti no komen ya. Bisa kalian lihat kan? Belajar dengan gampang saja. Boleh menggunakan HP untuk mencari materi. Lagi. Selalu seru dan sulit dalam belajar. Udah berarti ya bisa disimpulkan ya. Berarti kalau disimpulkan berarti rata-rata kesepakatan kelas itu ingin belajar santai. Kelas ini ingin bersinta. Berarti ingin tepat waktu. Nah itu ya kesepakatan kelasnya, tolong dilaksanakan dan dilakukan dengan baik. Kemudian kita lanjutkan. Baru sekarang nih pertanyaan nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan cat berwarna? Menurut kalian? Boleh anak-anak itu dekonstruksi atau eksplorasi. Apa yang Anda tahu? Apa itu cat berwarna? Yang pertama, silakan. Silakan kalian pakai HP sekarang menjawabnya. Iya, tinggal di sini aja jawabnya. Di bawahnya ada komen. Belajar menggunakan teknologi. Isi gambar boleh. Nomor 1 dulu, nomor 1. Kalau saya yang nomor 2, nomor 1 dulu. 4 pilihan setiap seorang terhadap profesi yang cocok untuk pribadi. Tadi isi nama ya. Kalau bisa isi namanya di depannya. Misalnya Dewi, jawabannya apa? Menurut pendapat lebih banyak fiturnya. Kalau pakai email pribadi itu bisa berbayar. Punya ini apa? Manajemen, emailnya manajemen. Belum dikasih sama sekolah. Ya nggak apa-apa boleh, karena sedikit nggak masalah ya. Salahnya karena jarang menggunakan PPT ya. Jarang menggunakan file. Boleh sih. Semua udah sering pakai Canva ya? Mas, April. Oh, minta skripnya. Aslinya saya lakukan aslinya. Kalau April, baru semua orang tua udah masukin umur gitu. Karena kecil saya nggak tahu. Cuci maksa banget kayak skripnya. Kalau sudah boleh dikirim ya. Boleh dikirim. Satu.
itu ya anak-anak kerjakan dengan baik. Apabila ada yang tidak dipahami boleh anak tanyakan ya. Kalau ada masih keraguan terhadap profesi yang anak-anak ingin dapatkan nanti, atau bagaimana caranya supaya profesi itu bisa terlaksana dengan baik, impian kalian bisa terwujud dengan baik ya, pada sebagai seorang siswa ya, itu adalah apa? Dengan belajar dengan baik. Apabila anak ingin menjadi seorang brahmana ya, bukan berarti brahmana itu adalah pengaku tidak ya. Brahmana itu adalah orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Profesinya adalah sebagai seorang dosen atau guru ya. Itu profesi seorang brahmana, karena masih banyak di masyarakat keliru. Baru brahmana itu kerja di mangku, berada tidak ya. Itu kalau kalian mau jadi seorang dosen, mau jadi seorang guru, itu paling tidak kalian harus sarjana, paling tidak. Kalau dosen itu paling tidak sudah magister atau doktor. Nah itu bagaimana caranya untuk mendapatkan itu? Kalian harus belajar lebih dari sekarang. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kesatria. Bagian yang kedua, kesatria itu adalah orang yang berprofesi menjadi seorang pemimpin. Contohnya kepala desa, camat, gubernur, ya, presiden, menteri, DPD, DPR RI, ya, polisi, tentara, satpam. Itu adalah merupakan kesatria. Kalau menjadi satpam taman SMA sudah bisa jadi satpam taman SMA, tapi harus berpendidikan. Apa pendidikannya? Pendidikan satpam. Ya, kalau pendidikan satpam kalau di Denpasar itu ada di Polda Bali dan di Polresta Denpasar. Ya, itu pendidikannya paling tidak kalian harus yang laki-laki mendapatkan ganda pratama. Itu namanya ganda pratama. Ya. Kalau ada yang mau jadi satpam. Satpam itu kan kesatria, boleh. Ada yang mau jadi anggota dewan, boleh. Caranya harus dari sekarang disiplin, ya, disiplin, tanggung jawab dan jujur. Nah itu ya. Kalau jadi pejabat nanti harus jujur ya, jangan sampai korupsi. Nah itu kalau yang namanya kesatria. Sementara waisya itu adalah sebagai pedagang, ya, sebagai pedagang atau petani. Tapi kalau kalian mau jadi petani atau mau jadi dagang harus paham dengan ekonomi, ya, harus paham terus ekonomi. Bukan berarti jadi petani itu miskin, enggak. Jadilah petani profesional. Nah, kasih contoh ya, kalau punya tanah paling tidak 5 hektar atau 3 hektar bisa jadi konglomerat. Kalau pinter mengelola, Pak, contohnya di Jepang. Ya, di Jepang itu dia punya tanah produktif 3 hektar, dia jadi miliarder. Ya, kenapa jadi miliarder? Karena dia bisa mengelola tanahnya dengan baik. Nah, seperti itu. Ya, itu pengalaman daripada adiknya Opa sendiri, pernah tinggal di Jepang, yang bekerja pernah di pertanian, sehingga dia bawa aneh-aneh dari Jepang ke Bali. Ternyata di Bali sudah ada. Karena kenapa? Di Bali kan biasa awal nanam. Itu kacang buncis itu di Jepang itu bagus-bagus. Di Bali awal kerja cerik-cerik jadinya kan di sana tumbuhnya dengan bagus, sama dengan wortel, sayur itu. Di Bali itu kurang pengelolaannya, kalau di Jepang bagus sehingga jadi miliarder. Sama dengan semangka. Semangka di sini murah, ya. Kalau di Jepang mahal, karena semangka di Jepang beda dengan di Bali. Kalau di Bali nggak ada semangka bentuk jantung, nggak ada bentuk kubus, nggak ada segitiga. Kalau di Jepang itu bentuk jantung, bentuk kubus, segitiga. Kenapa? Karena dia buatkan bentuknya, ya, kayak kaca. Dia sudah besar segini, katanya dimasukkan ke kaca, tapi tetap harus dengan kakinya itu sehingga dia bisa besar. Nanti dia mengikuti bentuk daripada yang ada di sampingnya. Itu mahal jadinya. Nah seperti itu. Ya, kalau ingin jadi seorang petani. Kemudian terakhir sudra, mohon maaf ya, karena banyak orang persepsinya keliru tentang sudra. Sudra itu dikatakan paling jelek di dalam status seperangkat kasta, itu dibilang sudra itu paling bawah. Sebenarnya keliru. Ya, karena kasta itu sebuah kesalahan. Yang benar adalah sudra itu adalah profesinya sebagai seorang guru. Ya, sebagai
saudara, semuanya pekerjaan adalah profesional dan baik. Tidak ada yang buruk, semuanya baik. Tergantung kepada posisi kita mengambilnya dan bagaimana kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Karena semuanya akan menghasilkan sebuah kebahagiaan dan kesuksesan. Seperti itu ya. Nah, kali ini ya Bapak cukupkan sampai di sini pembelajarannya. Mudah-mudahan kita ketemu minggu depan atau di lain